Senin tanggal 27 Mei tahun 1996. Lahir di Tarim, Yaman, inilah dia kisah dan karomah Al-Habib Umar bin Hafiz. Karomah Habib Umar bin Hafiz. Nama lengkapnya adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa yang berada di kota Tarim, Hadraumut, Yaman. Habib Umar adalah salah satu waliullah dan ulama abad ini yang memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu murid beliau Alam Habib Munzir Al-Musawa yang merupakan pimpinan Majelis Rasulullah SAW mengatakan bahwa gurunya Habib Umar bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra makrifah dan hakikah. Habib Umar bin Hafiz adalah ulama soleh yang berakhlak mulia serta memiliki sifat yang wara dan tawadu. Dakwahnya juga tidak mengenal waktu dan tempat, berbagai negara termasuk Indonesia pun telah dikunjunginya. Semua dilakukan semata-mata untuk menegakkan dan menyebarkan agama Allah SWT. Tingkat keilmuan Habib Umar pun sangat tinggi. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu agama Islam dan hafal ratusan ribu hadis. Tak heran jika derajat kewalian pun nampak pada diri beliau. Derajat kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz ini pun telah diakui berbagai ulama dunia. Hal tersebut sering nampak pada karamah beliau yang sering terjadi. Meski beliau selalu bersikap tawadu, namun sering nampak pula tanda tingginya derajat beliau dalam kesehariannya. Bahkan hal-hal yang tak masuk akal dan menentang logika sekalipun. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dan dari sekian banyak karomah yang ada pada diri Habib Umar, beberapa terangkum dan diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan langsung termasuk murid-murid beliau. Nah, langsung saja berikut ini kisah kehebatan dan karomah Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, ulama karismatik yang dihormati di Indonesia. Ia seperti tetua para habib dan dituakan di kalangan kaum habaib di negeri ini. Habib Umar pun menaruh hormat yang dalam terhadap Hatlatus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karena kealiman Kiai Hashim, Habib Umar pun mengaji kitab Adabul Alim wa Muta'alim, langsung dari Yaman dan diikuti secara langsung dari PBNU di Jakarta. Selain dihormati di kalangan kaum habaib, tentu saja kaum santri pun menaruh hormat kepadanya. Apalagi, Habib Umar bin Hafiz dipercaya mempunyai karomah, seperti lazimnya orang-orang berilmu yang mempunyai kelebihan dibanding orang lain. Dikisahkan, ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit. Sedangkan Habib Umar bin Hafiz pada saat itu menjalani ibadah umrah. Aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat, teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelepon Habib Umar di Medan Umrah, di Baitullah, menyampaikan belasungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia, sebutan akrab Habib Umar bin Hafiz bagi para muridnya di Indonesia, menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, tidak. Lalu Habib Umar bin Hafiz pun menutup telepon. Ucapannya yang saat mengatakan, tidak, itu dalam waktu yang sama ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan, tidak, itu merupakan salah satu keramat kemuliaan dari wali Allah, waliullah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudera syariah, samudera dakwah, samudera ibadah, samudera makrifah dan hakikah. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga Firdausnya. Membakar jin dengan tatapan mata. Sebagaimana diceritakan Habib Munzir, pernah mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota keluarga muridnya yang di Malaysia dirasuki oleh jin, lalu Habib Umar hanya berkata, terbakarlah kau, jin tersebut langsung keluar dari tubuh anggota keluarga yang dirasuki tersebut. Habib Munzir juga berkata, setiap peresmian rumah baru di zaman Habib Umar selalu diundang, karena jin penghuni rumah tersebut akan lari karena takut dengan tatapan mata Habib Umar. Keyakinan adanya karomah pada Habib Umar bin Hafiz membuat ia menjadi sosok yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan dari Majelis Rasulullah. Bahkan para Dewan Syuro dan Dewan Guru Majelis Rasulullah tidak berani untuk menentang setiap perintah dari Habib Umar bin Hafiz. Para jamaah juga meyakini bahwa Habib Umar bin Hafiz sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi.
dan muncul keyakinan bahwa menaati Habib Umar bin Hafiz sama saja menaati perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kisah dan karomah Habib Umar bin Hafiz. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin.